bahasa daerah masing-masing dari asal kita. Nami kula Alusius Bayu Atmoko, kula ngajar pelajaran pendidikan matematika peminatan dan matematika wajib. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Valentina Dina Yuni Nirmala, biasanya dipanggil Ibu Dina, dan mengajarku mata pelajaran biologi. Halo, beta pun nama Maya, besok bisa panggil beta Maya. Beta pun asal dari Kupang, mengajar kimia. Di sini kita akan kembali ke bahasa daerah masing-masing atau bahasa Indonesia saja. Ya, bahasa Indonesia. Enak kita ngobrol-ngobrolnya bahasa Indonesia saja. Kita berbagi pengalaman kita dalam menjadi guru. Yes. Yang pertama? Yang pertama, motivasi jadi guru. Nih, dari yang paling muda ya. Saya paling muda. Ya. Dalam hal umur lagi. Oke, saya di sini yang paling baru dalam mengajar. Saya baru tahun lalu lulus dan puji syukur udah keterima di SMA Antonius ini. Motivasi menjadi guru. Motivasi pertama saya menjadi guru sebenarnya ini adalah pilihan orang tua. Itu agak sedih karena waktu itu pilihan saya tidak mampu untuk bertanggung jawab atas pilihan saya. Jadi saya mengalah dan sesuai keinginan orang tua, tetapi saya memaknai ternyata kita memang tidak boleh lepas dari orang tua ataupun pendapat orang tua. Nah, itu salah satu motivasi saya, di samping mungkin orang tua melihat ya mungkin cocoknya saya jadi apa, tetapi harapan orang tua menjadi doa untuk saya, untuk bertanya. Seperti itu motivasi saya menjadi guru. Terima kasih. Next. Oke, teman-teman, di sini pertanyaannya adalah motivasi menjadi seorang guru. Seperti yang Pak Moko tadi, Pak Moko kan baru mengajar 1 tahun. Kalau saya agak sedikit lebih lama, 2 tahun kurang. Jadi lumayan pengalamannya masih agak kurang sekali, maksudnya ya sangat kurang justru motivasi menjadi guru ya. Kalau motivasi, kenapa saya akan ceritakan dulu kenapa saya mau menjadi guru, karena basic keluarga saya itu semuanya guru, jadi saya mengenalnya ya guru itu ya seperti apa, jadi ya kebawahnya ke sana, jadi ada kalian usaha untuk menjadi seorang guru. Silakan Bu Maya. Oke, kalau saya tuh dulu sebenarnya nggak mau jadi guru loh, Bapak Ibu. Sebenarnya nggak mau jadi guru, cuman waktu SMA itu kebetulan ada satu guru saya itu yang ngajarnya bagus banget, dan juga kebetulan ngajarnya pelajaran kimia. Jadi saya senang kimia tuh dari gurunya itu. Nah, dari situ saya termotivasi pengen jadi guru. Kemudian selain itu sama kayak Bu Dina, latar belakang keluarga, bapak saya juga seorang guru, kemudian kakek nenek saya juga guru, om tante saya juga guru, jadi banyakkan guru di keluarga. Kayaknya itu yang bikin saya termotivasi jadi guru. Oke, next question. Next question. Apa makna Hari Guru untuk kita? Kamu? Kita? Dari siapa dulu? Dari bertiga pastinya ya. Ya. Apa makna? Lumayan dulu deh. Iya dong. Hari Guru itu hari yang sangat spesial menurut saya, dimana kita sebagai guru bisa merefleksikan panggilan hidup kita sebagai guru. Apakah saat ini kita sudah benar-benar menjiwai panggilan kita sebagai guru atau tidak? Itu hari khusus dimana kita bisa merefleksikan itu. Kemudian kita bisa mengevaluasi apakah selama ini kita sebagai guru sudah menjalankan profesi kita dengan baik, kita sudah mengajar dengan baik atau belum, apakah kita sudah bisa menjadi guru yang mendidik. Kan ada tipe guru tuh, guru yang bisa mengajar dan guru yang bisa mendidik. Nah, kalau kita udah masuk yang mana nih? Nah, itu di Hari Guru kita harus bisa mengevaluasi diri sendiri. Kayak gitu sih maknanya menurut saya. Menurut saya pribadi, apa makna Hari Guru untuk saya khususnya ya? Hari Guru merupakan hari yang spesial khususnya untuk para guru ya, karena
walaupun bukan diperingati sebagai hari libur nasional, tapi ternyata ada loh apresiasi di mana ada tanggal khusus yang memperingati hari guru tersebut. Nah di situ juga kita diajak, guru-guru khususnya diajak merefleksikan diri juga, bagaimana sih pengajarannya, apa yang kurang, apa yang belum maksimal, khususnya demi kemajuan untuk para peserta didik, seperti itu ya Bu Maya. Betul. Saya lagi sama saja. Ya kembali lagi dari tadi yang awal tadi saya bilang di sini saya baru dan saya masih berproses mengajar atau mendidik. Nah, seperti kata Bu Maya tadi, memang di hari guru ini memaknai sebagai kita mengevaluasi ataupun merefleksikan diri, apakah kita sudah benar-benar mendidik atau benar-benar hanya mengajar saja. Di hari guru ini saya merefleksikan atau mengevaluasi, memang dari saya masih mengajar. Untuk cara mendidiknya tadi saya masih perlu belajar lagi, melihat atau mendengar atau menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu guru ataupun dari teman-teman. Seperti itu makna hari guru bagi saya. Next question. Apakah profesi guru sudah dimaknai sebagai panggilan hidup kita? Bertiga. Oke. Dari yang paling cantik. Nggak mungkin Pak Moko ya. Kita tampan. Nggak mungkin Pak Moko. Di sini apakah profesi guru sudah dimaknai sebagai panggilan hidup? Untuk keinginan menjadi guru itu kalau buat saya ketika di SMA ya, di SMA ambil mata kuliah pendidikan biologi di Universitas Ananta Dharma. Kenapa saya mengambil khusus di sana? Karena memang di sana adalah khususnya bagi mereka-mereka yang memang terjun ingin ke pendidikan, walaupun ada beberapa yang berakhir tidak menjadi guru seperti itu. Khususnya di fakultas saya banyak yang justru nggak jadi guru, pengusaha malah. Nah kalau saya pribadi, karena saya sudah berkecimpung, istilahnya saya sudah mengambil mata kuliah tersebut. Nah ini akan menjadi, kalau untuk saya akan menjadi, semoga menjadi panggilan hidup saya untuk kedepannya. Karena guru itu adalah suatu pekerjaan yang mulia yang tidak bisa tergantikan istilahnya. Kita di sana mendampingi anak, mengajar, memberikan ilmu, membawa anak ke arah yang lebih baik, dan itu kan suatu hal yang mulia ya, sehingga nanti mereka juga ikut atau terjun di masyarakat. Nah itu kan sesuatu hal yang sangat luar biasa, dan itu saya akan terus belajar terus di sana. Mantap sekali. Kalau dari saya belum 100% memaknai guru sebagai panggilan hidup. Kenapa? Di sini dibilang benar-benar ingin jadi guru belum 100% untuk saya pribadi, karena memang saya di sini masih proses belajar dan belajar terus. Jadi sampai nanti di mana saya benar-benar ini guru ini menjadi panggilan hidup saya, apa prioritas saya, nah itu nanti berproses masih panjang. Nah, tetapi untuk sekarang memang ini di depan ini kan saya sudah menjadi guru. Nah, mau nggak mau tetap saya akan menjalani dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya. Kayaknya saya juga mirip-mirip ya, karena kita bertiga ini masih muda ya. Masih muda, jadi masih dalam jalan panjang ya, masih dalam proses, masih berusaha menjadi guru yang baik, memaknai panggilan hidup kita sebagai guru, karena nggak gampang jadi guru. Betul ya, kata orang guru itu orang tua kedua di sekolah. Nah, kalau kita di Jawa digugulan ditiru. Itu artinya apa Pak? Artinya itu dilihat sebagai contoh. Nah, contoh. Berat banget tuh ya. Berat banget. Kita memegang atau memikul beban yang sangat berat. Sebenarnya kalau kita mikir positif jangan dijadikan beban ya, tapi itu tadi dijadikan panggilan hidup. Tapi itu masih dalam tahap yang panjang sih, masih proses lah, kita masih muda, masih banyak yang harus kita pelajari sebagai seorang guru.
kita masih muda. Kita berproses di sini. Jadi kita intinya memberikan yang terbaik ya teman-teman, khususnya untuk peserta didik di Iya, SMA Santo Antonius. Yes. Oke, next question. Suka duka menjadi seorang guru. Suka duka. Ini seru nih. Masih berhubungan sama Saya dulu mungkin ya. Ya, boleh. Yang baru merasakan nih. Ya, saya pertama sini belum pernah mengajar secara langsung. Wah, tatap muka itu belum, baru kemarin Oktober dan November itu. Nah, selama PJJ yang saya rasakan mengajar tuh hanya begini, hanya dalam artian kita mengajar beberapa menit udah dilepas kasih tugas. Nah, apakah benar-benar itu disebut mengajar? Nah, satu sisi kalau mengajar dengan PJJ nilai-nilai kalian kok bagus-bagus. Nah, itu ya suka kayak gitu, dapat suka kalian mendapat nilai bagus. Nah, tetapi apakah mengerti dengan benar yang saya ajarkan atau enggak? Di situ saya ragu karena prosesnya saya nggak tahu langsung bagaimana kalian belajar. Kalau di kelas kan pengalaman saya waktu PPL itu kan jadi tahu, oh anak ini benar-benar belajar, anak ini benar-benar bisa mengerjakan. Nah, sedangkan kalau PJJ seperti ini agak segan saya dalam menilai. Nah, Pertama suka dulu, sukanya ya itu karena ketemu banyak anak-anak ya dengan berbagai latar belakang, berbagai tipe, berbagai kepribadian dan karakter. Nah itu saya senang sekali bisa berinteraksi dengan anak-anak, terutama untuk SMA ya. Kalau kita beda ya, kalau kita ngajar anak kecil, anak TK, SD, SMP, SMA. Nah sekarang kan kebetulan saya ngajar SMA, jadi nggak beda jauh lah umurnya dengan kita ini. kita masih muda. Jadi bisa diajak cerita, bisa dijadiin teman. Kemudian banyak yang suka curhat juga. Nah itu bisa bertukar pikiran, banyak mengenal kepribadian anak. Kemudian melalui profesi sebagai guru ini, saya juga bisa membagikan ilmu-ilmu yang saya miliki. Ya, saya bisa berlatih public speaking, berbicara di depan banyak orang. Itu kan tidak ditemukan di pekerjaan-pekerjaan lain, kayak pekerjaan kantoran kan mungkin paling kita presentasi kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau jadi guru, hampir setiap hari kita harus berbicara di depan umum. Nah itu melatih kemampuan berbicara. Dan kalau dukanya, paling kalau di kelas berisik ya, anak-anak bandel, itu kan mungkin bikin kita kesel ya. Tapi wajar lah kenakalan-kenakalan remaja. Bisa ditangani lah, selama kita profesional, bisa menjalankan profesi kita dengan baik, nanti anak-anak bakal nurut juga sih sebenarnya. Dukanya ya seputar itu aja sih, seputar kenakalan remaja. Apalagi kalau jadi wali kelas ya Budina ya. Jadi wali kelas selalu berhadapan dengan orang tua selalu dipanggil. Belum lagi kalau orang tuanya marah-marah. Nah itu dukanya di situ sih biasanya. Tapi selebihnya sih lebih banyak sukanya. Kayak gitu, Budina. Kalau suka dan duka ya, kalau diceritain dalam satu video kayaknya Gak cukup. karena banyak. Kayak dari dukanya dulu kali ya. Dukanya itu apalagi kita memasuki masa pandemi ini, udah jarang interaksi dengan anak-anak. Kemudian yang biasanya mobilitas kita bertemu banyak dengan anak-anak, tapi sekarang terhenti gitu. Jadi bertemunya ya secara virtual, kemudian chat. Nah, masalah chat ini juga sih kadang-kadang anak-anak itu mereka tidak bisa melihat jam waktu, jam istirahat gitu ya. Walaupun kita seorang guru, memang kadang anak-anak itu kalau tanya pelajaran di jam 11 malam, Jam istirahat ya. Jam 11 malam, jam istirahat kita. Kadang itu sih, tapi ya nggak boleh dibiarkan, tetap harus kita sebagai guru ya juga harus tetap mendampingi. Kita juga paham di posisi mereka kesulitan kalau belajar di rumah ya kan. Mungkin penyampaian yang secara virtual itu kurang, jadi kita nggak boleh ngeluh dan mengabaikan pesan mereka itu. Kemudian dukanya ya
anak-anak itu kan tipenya beda-beda ya, ada yang baik, semuanya baik sih. Maksudnya ada yang maksudnya dalam tugas-tugas gitu. Oh, ya. Jangan berpikir negatif. Ya, yes. Tugas-tugas. Kita selalu pikiran positif. Kadang ada keluhan tugasnya banyak, tidak mengerjakan. Nah itu yang wali kelas khususnya harus ekstra memberikan informasi baik pada anak sendiri dan orang tua. Ya kalau anaknya ngeyel ya balik ke orang tua dan sebagainya. Kemudian itu dukanya yang seputar anak-anak, sukanya. Kalau sukanya itu ya kita selalu berinteraksi dengan orang lain, gitu. Anak-anak gitu ya, punya apa, mereka kalau seperti yang disampaikan Bu Maya, SMA, kita kan ngajar SMA, umur mereka itu kan terbilang mudi juga ya, terus juga kadang ada yang suka curhat, ada yang suka apa namanya, ya gitu, anak-anak suka curhat, menyampaikan sesuatu. Kalau saya pribadi, kalau anak-anak udah menyampaikan curhatan, keluh kesahnya, baik masalah pertemanan, orang tua dan sebagainya, berarti kan mereka percaya terhadap kita. Nah, kepercayaan itu yang semaksimal mungkin harus saya terus terus saya tingkatkan, maksudnya untuk mendampingi anak-anak gitu, karena mendampingi anak-anak itu bukan suatu beban untuk saya sih sebenarnya, jadi suatu hal yang menyenangkan aja gitu, karena kita masih muda juga. Iya, mungkin satu lagi, jadi guru anak SMA itu kita kayaknya jadi muda terus ya, karena kita selalu update apa kebiasaan-kebiasaan mereka, hobinya mereka tuh apa. Kayak sekarang kan zamannya game-game itu ya, kita jadi ikutan tahu mereka Korean. Korean, Harus jadi dipaksa untuk ngerti. Walaupun udah tua ya kita harus ada di dunianya mereka. Kita harus tahu, kalau enggak kita bakal ketinggalan zaman. Next. Harapan kedepannya jadi seorang guru itu apa? Kamu kok? Dari saya, harapan menjadi guru untuk pribadi, saya tetap belajar, saya akan lebih baik lagi. Harapan untuk Bapak Ibu guru, tetap semangat dalam mengajar, tetap menjadi pion utama, pion terdepan dalam masa depan anak. Nah, tetap semangat untuk Bapak Ibu guru. Seperti itu aja. Bu Dina. Harapan, apa harapanmu menjadi seorang guru? Sebelum harapan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru kita, khususnya guru saya SD, SMP, SMA yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Nah, itu menjadi contoh juga buat saya menjadi seorang guru, karena mereka saya juga menjadi guru. Harapan saya pribadi ya saya bisa khususnya di kedepannya saya benar-benar menjadi seorang pendidik yang tidak hanya mengajar tapi mendampingi anak-anak gitu sampai mereka lulus. Tidak hanya lulus ya, harapannya sih tetap menjalin komunikasi sampai nanti. Yes. Gimana ya? Kalau saya sih nggak jauh-jauh dari Bapak Moko dan Ibu Dina, bisa menjadi guru yang baik, bisa menjadi guru yang bisa diteladani, bisa dijadikan motivasi juga untuk anak-anak. Intinya bisa menjalani profesi ini sebagai tadi panggilan hidup. Nah, karena saya masih dalam proses itu, pengennya sih bisa memaknai itu sebagai panggilan hidup saya. Oke, teman-teman, mungkin kita mau mengucapkan Selamat Hari Guru, untuk semua guru yang ada di Indonesia, khususnya Pak Moko. Khususnya untuk guru-guru saya di SD, SMP, SMA, dosen-dosen saya juga itu termasuk guru dan guru-guru SMA Antonius. Oke, kalau Bu Dina? Sama, tadi saya udah mengucapkan selamat Hari Guru untuk guru-guru saya, guru TK, SD, SMP, SMA, dan dosen-dosen di kuliah, dan guru SMA Santo Antonius. Yes. Dan saya untuk guru-guru saya yang ada di Kupang, semoga nonton. Nanti bakal saya upload di YouTube saya. Selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu semua. Ada yang udah meninggal, Bapak Ibu guru saya tuh ada yang udah meninggal.
tapi yang masih ada, selamat Hari Guru. Semoga kalian semua tetap menjadi bapak ibu guru yang baik, yang bisa memotivasi dan teladannya bisa kami tiru dalam kehidupan kami sehari-hari. Oke, semoga kita bisa menjadi guru yang baik ya ke depannya ya. Semoga untuk kita. Oke, terima kasih semua. Sampai Terima jumpa kasih, lagi. sampai jumpa. Berkah Bye-bye. dalam dan berkah dalam. Apa ngomong apa?